Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sabatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin wa rahmil mustadafin wa dammir a'da'ad-din wa qmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah majelis yang pertama kita setelah di bulan Ramadan. Karena itu seperti biasa saya tidak akan melanjutkan kitab Al-Jami' As-Shaghir. Karena ini adalah majelis yang pertama, tapi saya ingin membahas beberapa pembahasan yang beraneka ragam pada pertemuan kali ini. Adapun Al-Jami' As-Shaghir, maka saya ingin menilik sebentar sampai di hadis yang keberapa supaya semuanya pada pertemuan yang akan datang siap membahas kitab Jami' As-Shaghir. Dalam catatan saya, kitab Jami' As-Shaghir ini sudah sampai pada huruf Sin, hadis 4597. Sama ya. Oke, insyaallah akan kita bahas pada depan ini 4597 harfus Sin. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah beberapa pembahasan. Nah, pembahasannya apa saja? Ini sudah saya siapkan. Yang pertama, benarkah Nabi Musa tidak fasih? Karena ada yang mengatakan Nabi Musa tidak fasih. Yang kedua, benarkah Idul Fitri artinya kembali suci? Karena ada yang mengatakan Idul Fitri artinya kembali suci. Yang ketiga, benarkah ayat Ashiratakal Aqrabin termasuk dalam bab khas ba'dal 'am, khusus setelah umum? Karena ada yang mengatakan seperti itu. Yang keempat, benarkah puasa Syawal tidak harus di bulan Syawal? Karena ada yang mengatakan seperti itu. Yang kelima, benarkah waktu bagai pedang itu adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ini kita murni membahas secara ilmiah, tidak menyebutkan nama siapapun yang ngomong, nggak perlu. Yang penting kita mengetahui mana yang benarnya, mana yang tidak benarnya. Adapun pembahasan yang pertama, benarkah Nabi Musa tidak fasih? Maka jawabnya adalah tidak benar. Yang benar adalah Nabi Musa itu fasih. Lalu bagaimana dengan ayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi Musa tidak fasih? Maka jawabnya adalah apa ada ayat yang menunjukkan Nabi Musa tidak fasih? Justru ayat Quran menunjukkan Nabi Musa fasih. Di dalam bicara itu fasih Nabi Musa, bukan tidak fasih. Mari kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Qasas ayat 34, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Saudara saya yaitu mas saya Nabi Harun, dia itu lebih fasih daripada saya lisannya. Maka Nabi Musa alaihissalam minta supaya Nabi Harun ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini perhatikan kata-kata afsah. Afsah artinya apa? Afsah artinya adalah paling fasih, lebih fasih. Afsah artinya lebih fasih. Nah, kata-kata lebih fasih di dalam bahasa Arab ini disebut dalam bahasa Arab kata-kata afsah ini disebut sebagai ismu at-tafdil, sebagai isim tafdil. Isim tafdil artinya lebih, afsah lebih fasih. Isim tafdil ini untuk membandingkan dua.
tapi sama-sama punya kesamaan. Maka di sini dibandingkan antara Nabi Harun dengan Nabi Musa, siapa yang lebih fasih? Yang lebih fasih adalah Nabi Harun, tapi sama-sama fasih. Kalau satunya tidak fasih, satunya fasih, ini tidak perlu isim tafdil. Misalnya Pak, ada orang yang sangat bodoh sekali, diajari surat Al-Fatihah saja nggak bisa. Ada orang yang sangat cerdas sekali, satu halaman dia baca Quran langsung hafal. Ini tidak bisa kita katakan bahwa orang yang kedua ini lebih cepat hafalnya daripada yang pertama. Kenapa? Yang pertama aja nggak bisa hafalkan. Kita katakan lebih cepat itu kalau sama-sama cepat, tapi satunya lebih cepat. Demikian juga di sini, afsah lebih fasih berarti sama-sama fasih. Adapun dikatakan satunya tidak fasih, itu tidak perlu isim tafdil. Maka siapa yang paham bahasa Arab, dia tahu dari ayat ini bahwa Nabi Musa fasih. Karena itu kata guru kami Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwa untuk menafsirkan Quran perlu ilmu nahwu. Karena apa? Quran bahasanya bahasa Arab. Nah, untuk memahami bahasa Arab yang benar kita perlu ilmu, namanya ilmu alat, namanya ilmu nahwu. Bahkan ada satu kitab judulnya Al-Qaulus Shahih bi annal Musa huwal fasih atau huwa afsah, sekitar itu. Pendapat yang benar bahwasanya Nabi Musa itu lebih fasih daripada Nabi Harun. Itu ada pendapat seperti itu malah. Tapi kalau ayatnya sendiri menunjukkan bahwa Nabi Harun lebih fasih daripada Nabi Musa, minimal menurut Nabi Musa sendiri. Tapi namanya menurut Nabi Musa itu belum tentu benar sesuai dengan apa yang dia sampaikan ya. Misalnya, menurut saya ini lebih bodoh daripada Ustadz Fulan. Misalnya, itu belum tentu saya betul-betul lebih bodoh. Bisa jadi saya lebih pintar, tetapi saya merasa lebih bodoh. Bisa saja. Nah, maka ini perkataan Nabi Musa mengatakan saudara saya Nabi Harun lebih fasih daripada saya. Ini perkataan Nabi Musa, bukan perkataan Allah. Allah tidak mengatakan wahai Musa kamu kalah fasih dengan Harun, Harun lebih fasih daripada kamu. Enggak. Ini perkataan Nabi Musa SAW. Kemudian pembahasan yang kedua, benarkah Idul Fitri artinya kembali suci? Ini harus kita melihat dua kata ini. Kata yang pertama, Id. Apa artinya Id? Id itu artinya rujuk kembali. Kenapa disebut Id? Para ulama mengatakan karena ini berulang setiap tahun. Idul Fitri, Idul Adha kan berulang setiap tahun, kembali terus. Nah, maka disebut Id. Bisa dilihat pembahasan ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Karena beliau Imam Nawawi itu ketika membahas suatu pembahasan selalu dimulai dulu dengan makna. Babu sholatil Idain, bab sholat Id. Apa artinya Id? Itu dibahas dulu oleh beliau, baru membahas fikihnya. Ini kelebihan kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Sebenarnya dia itu kitab fikih, tetapi dia sebelum membahas fikih, dia selalu membahas makna dari istilah yang akan dibahas. Maka silakan kembali kepada kitab ini untuk mengetahui makna-makna yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Kemudian kata-kata al-fitr. Apakah benar al-fitr itu artinya adalah at-tuhur, yaitu suci? Kalau memang al-fitr boleh diartikan at-tuhur ada dalam bahasa Arab, ya berarti sudah benar Idul Fitri kembali suci. Tapi kalau ternyata tidak ada dalam kamus bahasa Arab al-fitr diartikan suci, berarti ini salah. Karena itu untuk mengartikan Idul Fitri supaya benar kita perlu merujuk kepada kitab-kitab kamus. Nah, kata-kata fitr ini kan kita temukan dalam Quran. Nah, karena kita temukan dalam Quran, maka di sini ada kamus membahas kata-kata Quran yang sangat-sangat indah. Kamus ini dikatakan oleh para ulama ini adalah kamus nomor 1 untuk kata-kata Quran. Artinya tidak ada kamus yang lebih bagus daripada kamus ini untuk membahas kata-kata dalam Quran. Judulnya Kamus Mufradat. Ini karya
dari Syekh Raghib Asfahani, Al-Mufradat fi Gharibil Quran, mufradat untuk membahas kata-kata yang asing di dalam Al-Quran. Nah, tulis saja kata-kata fatar, akan muncul nanti pembahasan tentang fatar. Beliau mengatakan aslul fitri, asal arti fatar itu adalah asyaqqu tulan, membelah secara panjang, ya. Jadi membelah sesuatu secara panjang dari atas ke bawah misalnya, bukan menyamping. Yuqalu fatra fulanun kada fatran, seseorang itu membelah sesuatu dengan sebenar-benar pembelahan, misalnya membelah kayu dan sebagainya. Wa aftara huwa futuran wa fatara infitaran. Qala ta'ala hal tara min futur, surat Al-Mulk ayat 3. Apakah engkau melihat futur? Apa futur itu? Itu tadi belahan. Apakah ada dalam langit itu ada belahan, ada celah, ada bentek, ada enggak? Enggak ada. Nih. Kalau kita buat atap sering ada benteknya, tapi atapnya Allah yaitu langit nggak ada benteknya sama sekali. Ayat ikhtilal yaitu celah, wahyun fihi dan kelemahan di dalam langit itu nggak ada. Wadzalika qad yakunu ala sabilil fasad wa qad yakunu ala sabilis salat. Qala as-sama'u munfatirun bih, langit itu infitar, pecah dengan sebab ucapan tersebut. Ini masalah yang lain. Ya. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan wa minhu al-fitrah, termasuk darinya adalah kata-kata fitrah. Itu dari kata-kata pecah tadi. Jadi fitrah diartikan suci itu yang enggak tepat, karena arti asalnya bukan suci tapi apa? Pecah tadi. Wa fatarallahu al-khalqa, adapun Allah memfitrah makhluk itu maksudnya adalah ijadu syai' wa ibda'uhu. Allah mengadakan sesuatu makhluk dan memulai pertama kali makhluk tadi ala hayatin mutarasyihatin li fi'lin min al-af'al, untuk suatu kondisi yang siap untuk melakukan suatu perbuatan. Fa qawluhu fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha fa isyaratun minhu ta'ala ila ma fatar ay abda'a wa rakaza fi an-nas min ma'rifatihi ta'ala. Yang dimaksud fitratallah, ciptaan Allah, itu adalah apa yang Allah ciptakan dan Allah tancapkan pada manusia berupa pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diciptakan oleh Allah, itu Allah sudah siapkan dalam diri kita sesuatu yang menyebabkan kita itu kenal sama Allah. Makanya orang-orang kafir di masa dulu, kalau ditanya wal in sa'altahu man khalaqahum, siapa yang menciptakan kalian, wahai orang-orang kafir? Orang-orang kafir dulu mengatakan la yaqulunna Allah. Mereka mengatakan kami diciptakan oleh Allah. Kok bisa orang-orang kafir mengatakan Allah? Karena mereka sudah disiapi tadi dengan fitrah. Nah, maka fitrah itu bukan suci, bukan sebenarnya bukan. Ya, diartikan suci itu karena untuk memudahkan saja. Belum terkontaminasi dengan apa? Pemikiran-pemikiran yang sesat, belum terkontaminasi dengan pemikiran Yahudi, Nasrani dan kafir-kafir yang lain. Tapi sebenarnya artinya bukan suci. Kemudian beliau mengatakan wal fitru, adapun fitri, seperti istilah kita Idul Fitri. Apa artinya fitri? Tarkus shaumi, meninggalkan puasa. Nah, maka Idul Fitri kalau diartikan kembali suci tidak kita temukan dalam kamus ini. Dan ini merupakan kamus nomor 1 untuk kata-kata dalam Quran. Yang di dalam Quran ada kata-kata fitr atau fatar atau fitrah tadinya. Nah, maka yang benar adalah Idul Fitri kembali kepada fitr, yaitu tarkus shaum, tidak puasa lagi. Selama Ramadan kita puasa, setelah Ramadan selesai tidak puasa, itu namanya fitr. Nah, tidak puasanya kita pada tanggal 1 Syawal itu berulang setiap tahun, makanya disebut Idul Fitri. Itu yang lebih tepat ya, karena tidak kita temukan kata-kata fitri dengan artian suci. Kalau ada di antara panjenengan berhasil menemukan kata-kata fitr dengan arti suci dalam kamus bahasa Arab, silakan panjenengan datang kepada saya bayar 1 juta. 1 juta Pak, gak main-main. Kenapa? Karena saya senang dapat ilmu baru. Tapi kalau nggak dapat, ya sudah, nggak usah dipaksa-paksakan. Oh, saya mau di YouTube, jangan YouTube, saya nggak mau YouTube. Kitab kamus bahasa Arab. Kalau kamusnya orang Indonesia saya nggak mau. Kamus bahasa Arab, fitri dengan artian apa? Suci. Kalau ada, silahkan datang. WA saya bayar 1 juta langsung, insyaallah taala kalau ada duitnya. Kalau nggak ada, ya tak utang saya.
pembahasan berikutnya, benarkah kata-kata ashiratakal aqrabin dalam surat Asy-Syu'ara bagian terakhir termasuk dari bab khas ba'dal am, disebutkan yang khusus setelah umum? Mari kita lihat ayatnya dulu. Ayatnya mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir, dan berilah ancaman kepada asyirataka, asyirahmu, kerabatmu, wahai Nabi Muhammad SAW, al-aqrabin, yang terdekat. Maka aqrabin ini merupakan sifat bagi asyirah. Asyirah, keluarga, itu ada yang dekat, ada yang jauh. Saya dengan Pak Lek saya, mahram tadi, itu sangat dekat. Saya dengan sepupu saya tidak mahram tapi masih dekat. Saya dengan kerabat yang sangat jauh sekali, nyambungnya itu ke kakek yang paling atas nomor 5 misalnya, kakek ke-5. Nah, itu lebih jauh lagi. Nah, maka asyirah di sini yang disebutkan oleh Allah di sini adalah asyirah yang aqrabin, yang terdekat. Sehingga asyirah yang jauh atau yang terjauh tidak disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Maka susunan ini asyirah sebagai mausuf, aqrabin sebagai sifat. Nah, ini yang paham bahasa Arab pasti mengatakan seperti itu. Kalau ini adalah susunan sifat dan mausuf, maka tidak mungkin ini termasuk bab khusus setelah umum. Kenapa? Karena kalau ada sifat dan yang disifati itu berarti sesuatu yang satu. Tapi kalau khusus setelah umum itu berarti ada dua. Misalnya gini Pak, datang Ustadz Ari kemudian Ustadz Abu Zaidan. Nah itu dua orang. Tapi kalau datang Ustadz Ari yang kurus, ya itu bukan dua orang, satu Ustadz Ari, satu Ustadz kurus, bukan begitu. Itu orangnya ya satu. Siapa yang kurus? Ya Ustadz Ari itu. Sehingga itu tidak bisa disebut sebagai khas ba'dal am. Sehingga yang paham bahasa Arab atau ilmu nahwu tidak mungkin memaknai asyiratakal aqrabin ini adalah termasuk susunan khusus setelah umum. Baik, sekarang asyiratakal aqrabin, mari kita bahas siapa mereka. Siapa yang dimaksud asyiratakal aqrabin? Ini ada satu kitab tafsir yang sangat bagus, saya punya di rumah, namanya Al-Wasit, karya Imam Wahidi. Ini Imam Wahidi tafsirnya menurut saya bagus. Kenapa? Karena beliau itu ahli bahasa. Dan orang yang menafsirkan Quran sangat perlu kepada ilmu bahasa Arab. Dan beliau waktu itu ditegur oleh seseorang, temannya atau gurunya, kamu itu bertahun-tahun belajar bahasa Arab terus, kapan kamu itu belajar Quran? Belajar tafsir Quran atau menulis tafsir Quran? Maka beliau mengatakan, saya mempelajari bahasa Arab bertahun-tahun ini sebagai batu loncatan untuk bisa menafsirkan Quran. Nanti kalau saya sudah merasa matang, saya akan menafsirkan Quran. Ternyata betul, setelah beliau bertahun-tahun belajar ilmu bahasa Arab, akhirnya muncul tafsir Quran ini. Beliau menulis tafsir Quran 3. Tafsir yang basit, yang sangat luas. Kemudian beliau ringkas menjadi tafsir wasit, yang sedang-sedang. Kemudian beliau ringkas lagi menjadi tafsir yang paling ringkas. Jadi ringkasan. Maka ada 3 tafsir. Nah, yang wasit yang kita pelajari ini adalah tafsir yang sedang-sedang. Apa kata beliau? Qauluhu wa anzir ashiratakal aqrabin, ai maksudnya rahtoka, kelompokmu atau kerabatmu al-adnain yang terdekat. Wahum, mereka adalah Banu Hashim wa Banul Muttalib khususan. Mereka adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib secara khusus. Karena keluarga Nabi kan banyak sekali Pak. Orang Quraisy itu semuanya keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah itu Muhammadun ibnu Abdillah al-Quraisy, orang Quraisy. Berarti semua orang Quraisy itu kerabat Nabi SAW. Tapi kerabat itu ada yang aqrabin, ada yang dekat, ada yang abadin, ada yang jauh. Nah, yang disuruh di sini adalah wa anzir ashiratakal aqrabin. Siapa mereka? Bani Hashim yang pertama, Bani Muttalib ini yang kedua. Dan dari sini
kita ambil pelajaran juga, berarti ilmu tafsir itu butuh ilmu nasab. Kalau kita nggak punya ilmu nasab, bagaimana kita bisa menjelaskan Bani Muthalib dan Bani Hashim ini sebagai ashiratul aqrabin? Nah, maka dalam ilmu nasab disebutkan salah satu kakek Nabi yang atas itu namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya 4 anak laki-laki. 1 Hashim, 2 Muthalib, 3 Naufal, 4 Abdul Syamsin. Lalu muncul pertanyaan, ini Abdul Manaf kakeknya Nabi yang atas punya anak 4 laki-laki. Nabi termasuk dari kalangan Bani Hashim. Kenapa kok ashiratul aqrabin cuma diartikan Bani Hashim sama Bani Muthalib? Kenapa kok tidak 4 saja semuanya? Bapaknya 1 yaitu Abdul Manaf. Muncul pertanyaan lagi. Ini muncul pertanyaan kalau kita paham ilmu nasab. Kalau tidak paham ilmu nasab, nggak akan muncul pertanyaan kayak begini. Ismanul Ghais, pokoknya kiri Bani Hashim kalau Bani Muthalib, nggak akan muncul pertanyaan. Makanya saya bilang lagi, ilmu tafsir butuh juga ternyata kepada ilmu nasab pada sebagian tempatnya. Karena itu saya teringat ada seorang syekh itu mengatakan, semua ilmu itu butuh kepada ilmu tafsir. Atau perkataannya, ilmu tafsir itu butuh kepada ilmu-ilmu yang lain. Sekitar itu ya ucapannya. Nah, ini salah satu buktinya bahwa menafsirkan Quran ya supaya lengkap tafsirannya atau pemahaman kita, ternyata kadang-kadang butuh ilmu nasab juga. Nah, ada pun masalah ini kenapa yang disebutkan Bani Hashim dan Bani Muthalib, mungkin karena ada sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan Banu Hashim wa Bani Muthalib syai'un wahidun. Bani Hashim dengan Bani Muthalib itu adalah sesuatu yang satu, tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena dulu Bani Hashim dengan Bani Muthalib ini saling membantu. Ketika orang-orang Quraisy memboikot Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim, maka Bani Muthalib itu ikut membantu Bani Hashim. Tapi Bani Naufal dan Bani Abdul Syams malah ikut-ikutan yang memboikot. Akhirnya oleh Nabi dibedakan dua ini. Nah, mungkin karena itu. Terus munculnya pemahaman bahwa ashiratul aqrabin ini bab khusus setelah umum, itu tampaknya karena salah paham dari kitab tafsir As-Sa'di. Mari kita buka tafsir As-Sa'di. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwasanya wa anzir ashiratal aqrabin alladzina hum aqrabun nas ilaik. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat kepada engkau, paling berhak mendapatkan kebaikan dari engkau, baik dalam masalah agama maupun masalah dunia. Jadi kenapa Allah menyuruh Nabi untuk memberikan ancaman kepada kerabat terdekat? Karena mereka paling berhak. Jangan biarkan kerabat dekat kita masuk neraka, maka dahulukan mereka dulu. Wahada, dan perintah ini la yunafi amrahu bi'indzari jami'in nas, tidak menafikan perintah Allah untuk mengancam kepada seluruh manusia jangan sampai kafir akhirnya masuk neraka. Jadi di Quran itu ada dua perintah. Perintah untuk memberikan ancaman kepada semua manusia dan perintah untuk memberikan ancaman kepada kerabat-kerabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Ini tidak saling bertentangan. Makanya beliau mengatakan fayakunu hadza, maka adalah ayat ini, yaitu ayat tentang ashiratul aqrabin khususan, ini adalah ayat khusus dengan alat takkid yang menunjukkan ini penekanan setelah disebutkannya ayat yang umum. Nah, ini muncul kata-kata khususan, ya, ini yang menyebabkan tampaknya adanya salah paham terhadap tafsir ayat ini. Dikira asyirah itu adalah umum, aqrabin itu adalah khusus. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau khusus setelah umum itu berarti dua hal. Ada yang khusus, ada yang umum. Sementara di sini mausuf dan sifat. Kalau mausuf dan sifat itu berarti satu. Ya. Seperti tadi ya, Ustaz Ari yang kurus itu satu orang.
Ustaz Ali dan Ustaz Abu Zaidan itu dua orang, sama-sama kurus. Ada pun berat badannya berapa nggak tahu ya. Mungkin saya lebih berat, nggak tahu saya. Tapi kembali ke sini, anzir asyiratakal aqrabin itu bukan penyebutan yang khusus setelah yang umum, tetapi anzir asyiratakal aqrabin satu ayat ini termasuk yang khusus setelah adanya indzar jami'in nas, memberikan ancaman kepada manusia seluruhnya, yang itu merupakan yang umum. Jadi khusus umumnya bukan pada asyiratakal aqrabin, tapi bandingan dua ayat tadi. Satu ayat menyuruh mengancam keluarga Nabi, satu ayat menyuruh mengancam seluruh manusia. Nah, satunya umum, satunya khusus. Bukan asyirahnya umum, aqrabinnya khusus, bukan begitu. Jelas gitu? Kemudian, benarkah puasa Syawal tidak harus di bulan Syawal? Ini adalah mazhab ulama Malikiyah. Mereka berpendapat puasa Syawal tidak harus di bulan Syawal. Sebenarnya pemahaman ini bisa dicerna. Mari kita lihat hadisnya dulu supaya bisa mencerna pemahaman mereka. Mari lihat. Sittan min Syawal. Man shawwala Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, thumma wa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diiringi dengan 6 hari puasa bulan Syawal, kana kasawmi dahri, maka itu seperti puasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Kenapa kok bisa dihitung setahun penuh? Ini ternyata ada jawabannya dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain disebutkan, Siyam syahri Ramadan, puasa bulan Ramadan, bi asyrati ashhur, itu senilai puasa 10 bulan. Kenapa? 1 dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa siyamu sittati ayyam ba'dah, dan puasa 6 hari setelah Ramadan, bi syahrain, sebanding dengan puasa 2 bulan. Karena 6 hari kali 10 adalah 60. 60 itu 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan, fadzalika syiyamu sanah, itu sama dengan puasa setahun penuh. Nah, jadi ulama Malikiyah mengatakan puasa Syawal tidak harus di bulan Syawal karena pelipat gandaan 1 menjadi 10 atau 6 hari menjadi 60 hari itu tidak hanya berlaku di bulan Syawal. Kita beramal di bulan Syawal 1 dilipatkan dengan 10, Dzulqa'dah 1 dilipatkan dengan 10, Dzulhijjah sama. Lalu terus apa fungsinya Nabi mengatakan sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal? Apa fungsinya mengatakan Syawal? Fungsinya menurut mereka untuk memudahkan. Kita sudah puasa 1 bulan Ramadan. Kalau sudah terbiasa puasa 30 hari, nanti disuruh puasa lagi 6 hari gampang. Coba seandainya Nabi mengatakan siapa yang puasa Ramadan, lalu 6 hari lagi di bulan misalnya Jumadil Awal, atau misalnya di bulan Safar, kesusahan kita karena sudah lama nggak puasa, tiba-tiba disuruh puasa lagi, abot. Ya, kalau sudah puasa 6 hari, 30 hari, suruh nambah 6 hari, gampang. Maka penyebutan Syawal ini menurut mereka litashil, untuk memudahkan. Tapi memang ini masalah khilafiyah. Ulama yang lain mengatakan enggak begitu, namanya Syawal ya Syawal. Terus puasa Syawal ini apa? Seperti sholat ba'diyah. Kita sudah selesai sholat Isya, ditambah sholat ba'diyah. Namanya ba'diyah itu yang setelahnya. Kalau kita setelah sholat Isya kemudian makan-makan, habis itu baru sholat sunnah jam 9, itu bukan ba'diyah namanya. Sudah lewat jauh. Isyanya jam berapa? Jam 7. Ba'diyahnya jam 9, bukan ba'diyah lagi, dan nggak nyambung. Nah, maka puasa Syawal itu mirip itu. Sehingga puasa Ramadan ini ada qobliyahnya, yaitu puasa Sya'ban yang sering dilakukan Nabi, ada ba'diyahnya, yaitu puasa Syawal 6 hari. Sama dengan sholat sunnah, ada qobliyah, ada ba'diyah. Sehingga menurut mereka, kalau kita puasa 6 harinya tidak di bulan Syawal, itu fadilahnya beda dengan 6 hari yang di bulan Syawal. Bedanya apa? Bedanya 6 hari di bulan Syawal
itu fadilahnya seperti puasa 60 hari yang wajib. 60 hari puasa wajib sama dengan Ramadan nih. Ramadan kan puasa wajib. Nah, ditambah 6 hari sama dengan puasa setahun. Artinya puasa setahun yang nilainya sama dengan Ramadan. Ramadan adalah puasa yang wajib. Kalau kita pilih bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, yaitu nilainya juga sama 60 hari, tapi 60 hari puasa sunnah. Itu menurut mereka. Nah, silakan pendapat mana yang diambil, silakan. Kalau mengikuti pendapat Malikiyah atau sebagian Malikiyah, berarti Syawal ini tidak harus. Kenapa? Lintas untuk memudahkan saja. Dan saya sebenarnya cocok dengan pendapat ini. Karena apa? Pelipat gandaan 1 menjadi 10 itu tidak khusus di bulan Syawal. Apalagi ini diperselisihkan ulama, apakah benar ini sabda Nabi atau bukan? Sebagian ulama mengatakan ini bukan sabda Nabi, ini hanya perkataan Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, sanadnya itu ada cacatnya yang mengatakan ini sabda Nabi. Sementara diriwayatkan oleh Nasai tanpa ada cacat pada sanadnya, diriwayatkan oleh Nasai sebagai perkataan Abu Ayyub. Jadi ada 2 sanad ya. Sanad yang ada cacatnya diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai sabda Nabi. Sanad yang tidak ada cacatnya diriwayatkan oleh Nasai sebagai perkataan Abu Ayyub Al-Ansari. Itulah rahasianya Imam Bukhari tidak mau meriwayatkan hadis ini dalam kitab Sahihnya. Bayangkan Pak, amal sepenting ini tidak disebut oleh Bukhari, pasti ada sebab. Imam Bukhari itu bukan orang main-main Pak. Dia itu milih hadis-hadis yang penting harus ada di kitab saya ini. Makanya perkara penting kok nggak ada di Bukhari, nah ini pasti ada tanda-tanda sebabnya. Nah, dan memang kalau dipelajari dari sisi ilmu ilal, ya, dan ilmu ilal termasuk ilmu yang jarang dibahas, terutama di Indonesia, di Arab saja juga jarang. Nah, maka yang paham ilmu ilal pasti tahu bahwasanya hadis tersebut ada ilalnya, ada cacatnya. Terakhir, benarkah kata-kata waktu sebagai pedang itu adalah sabda Nabi SAW? Jawabnya adalah tidak benar. Itu hanya perkataan orang saja. Laisa bihadits, itu bukan sabda Nabi SAW. Untuk mengetahuinya di mana sih? Nah, ini ada kitab-kitab yang membahas hadis-hadis yang populer. Misalnya kitab Maqasidul Hasanah. Ini kalau dalam Maktabat Syamilah dicari pada kutub takhrij. Nah, di sini coba kita cari apakah ada di sini pembahasannya atau tidak. Ya. Mudah-mudahan ada. Tapi kalaupun tidak ada, saya sudah ringkaskan kepada panjenengan. Para ulama mengatakan bahwa waktu bagi pedang laisa bihaditsin. Ini bukan hadis Nabi, ini bukan sabda. Ini perkataan orang saja. Nah ini pada kitab Kashful Khafa, yang suka hadis perlu untuk membaca kitab Kashful Khafa. Kitab ini mengumpulkan kata-kata yang populer, yang sebagiannya sabda Nabi, sebagiannya bukan, tapi dianggap oleh orang sebagai sabda Nabi. An-nadhafatu minal iman, hubbul watan minal iman, bukan sabda Nabi, tapi dikatakan sebagai sabda Nabi. Nah, cari pada kitab-kitab seperti ini. Di sini pada kitab Kashful Khafa nomor 2939 disebutkan al-waqtu kas-sayf, waktu seperti pedang. Illam taqta'hu, kalau kamu tidak memutus pedang tadi atau waktu tadi, qata'aka, dia yang akan memenggal leher kamu. Kata an-najm laisa bihadits, ini bukan hadis Nabi. Huwa min kalami ba'dil hukama, itu hanya ucapannya ahli hikmah saja. Kaum muslimin rahimahumullah, dari pembahasan ini kesimpulannya ada 3. Yang pertama, ternyata ilmu kita masih sedikit sehingga kita masih perlu belajar banyak. Maka jangan merasa ilmunya sudah banyak sehingga sudah tidak mau belajar lagi. Mari mentelaah lagi, membaca terus, karena buku adalah jendela ilmu. Jangan berhenti membaca ilmu. Kesimpulan yang kedua, bahwa kadang-kadang apa yang tersebar di masyarakat yang populer itu ternyata tidak benar. Seperti tadi ya, yaitu Idul Fitri kembali ke suci, ternyata tidak benar, atau minimal kita belum menemukan mana sumbernya
Kesimpulan yang ketiga adalah bahwasanya kesalahan bisa saja muncul dari orang baik, kesalahan bisa saja muncul dari ustaz, termasuk saya, bisa saja salah, sangat bisa, karena kita semuanya adalah manusia. Yang paling penting bukan itu, yang paling penting adalah kalau kita sudah tahu kita salah, mari kita segera rujuk. Rujuknya bagaimana? Kalau kita menyampaikan kesalahan secara terbuka, maka sampaikanlah rujuknya secara terbuka. Misalnya nih Pak, saya menyampaikan salah di majelis Sabtu ini, kemudian ada yang menegur saya sadar salah, maka paling bagus nanti pertemuan Sabtu berikutnya saya umumkan. Kemudian saya menjelaskan begini, saya salah, yang benar begini. Dan ini sudah sering saya lakukan di majelis ini dulu. Salah satu yang menegur waktu itu adik saya, Ustaz Yusuf. Saya men-share ilmu yang saya baca, ternyata saya terbalik memahami. Nah, ditegur oleh adik saya, ya saya alam, tidak ada masalah. Salah itu biasa, salah itu bukan cacat atau celah, bukan. Kalau kita tidak mau salah, mari kita menjadi nabi atau jadi malaikat, tidak akan salah. Tapi kalau kita manusia biasa, ya pasti salah, dan salah itu biasa. Wa khairul khata'in at-tawakkul, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat disampaikan